Oke, halo. Saya Gary dari By Gary. Welcome back ke part 4 dari tarif efektif rata-rata pajak penghasilan 21 atau PPh 21 ya, teman-teman. Lama tak jumpa, ini saya baru upload lagi. Bukan baru upload sih, ini baru recording ya. Uploadnya nanti. Ya, cukup berjarak antara video part 3 dan video part 4 karena ya ada kesibukan sendiri ya, teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ke materi TR part 4. Di TR part 4, saya akan membahas bagaimana jurnal akhir tahun teman-teman terhadap PPh 21 yang lebih bayar dari masa sebelumnya. Apabila digunakan untuk mengurangi setoran PPh 21 di akhir tahun. Oke, kita langsung aja masuk ke pokok materinya. Di sini saya sajikan 4 nama karyawan ya. Richard, Joe, Abby, dan John. Ini status WP-nya tertera di sini. Tertera pada tabel penghasilan bruto sebulannya. Ini hanya gaji pokok. Kita asumsikan tidak ada BPJS ataupun asuransi semacamnya. Tidak ada bonus, THR ataupun penghasilan bruto lainnya. Jadi kita keep it simple aja. Kita membuat ini cukup ya simple-simple aja biar gampang dihitung dan juga gampang dijelaskan ya. Kalau mau yang real case nanti coba saya bisa bikin sih. Saya kasih contoh-contoh bagaimana praktek dari TR PPh 21 pada kasus yang saya buat tapi lebih real lah. Ada BPJS-nya, ada BPJS TK, BPJS Kesehatan, THR, bonus. Itu nanti saya bisa bikin paling di case study ya, teman-teman. Tapi back on to topic, kita bakal ngebahas TR PP 21 untuk per 4 ini jurnalnya. Gimana cara membuat jurnal di akhir tahun dari PP 21 yang lebih bayar? Kalau dipakai untuk kurangi setoran nih, kita langsung masuk aja di jurnalnya ya. Nah, untuk di materi ini saya bakal pinpoint 2 jurnal saja. Pada tanggal 31 bulan 10 dan tanggal 31 bulan 12. Karena kenapa? Karena pada bulan 10 teman-teman kalau kalian lihat di sini. Oke. Di 4 karyawan tadi saya kasih pada tabel karyawan itu ada mulai dan akhir kerja. Mulai kerjanya sama-sama semua dari bulan 1, tapi di akhir kerjanya si Richardnya berhenti di bulan 10. Oke. Nah, berarti pada bulan 10 ada jurnal yang sedikit khusus mengenai bagaimana cara menjurnal PP21 yang lebih bayar karena kita wajib mengembalikan uang tersebut ke karyawan. Oke, perusahaan itu wajib mengembalikan PP21 lebih bayar atau lebih potong kepada karyawan. Lalu ada jurnal pada bulan 12. Ini adalah jurnal yang akan menjadi topik pembahasan utama di video ini pada part 4 ya. Untuk yang bulan 10 ini sedikit review saja dari part 3. Teman-teman yang belum nonton part 1, 2, dan 3 itu boleh dimundur dulu ya, jangan langsung loncat ke per 4. Teman-teman boleh mundur dulu ke part 1, 2, dan 3 agar memiliki pemahaman yang lebih baik dari TR PPh 21. Oke, kita start ya. Di sini saya sudah menjadikan pre-calculated ya, pre-calculation untuk semua data-datanya agar kita bisa menjurnal dengan cepat dan pembahasan di video ini tidak terlalu panjang seperti part-part sebelumnya karena saya suka ya bicara seperti ini mengisi ruang kosong dari menit ke menit karena saya mainnya tidak cut ya, belum terlalu pandai. Oke, balik lagi to the topic. Kita langsung aja membuat jurnalnya. Di sini kita perlu membuat beban gaji. Oke, pada bulan 10 semua karyawan masih lengkap ya teman-teman. Ya deh, kita sekalian kasih bonus deh. Kita masuk ke bulan 11 juga. Tapi bulan 1 sampai 9 nggak saya masukkan ke video ini. Oke, beban gaji 53 juta. PP 21 lebih bayar. Oke, sebelum kalian mendapatkan PP 21 lebih bayar ini, teman-teman harus hitung dulu ya. Ini kan si Richard berhenti di bulan 10. Oke, teman-teman. Karena dia berhenti di bulan 10, dia memang mengikuti TR terlebih dahulu, potong-potong-potong sesuai tarif efektif rata-rata, tapi kan pada akhir tahun dia bakal kena
PPHOP yang seperti biasa, penghasilan bruto pengurang, itu ada biaya jabatan, mungkin ada pengurang lainnya, lalu dapat penghasilan itu PTKP, PKP, baru hitung PPh 21 setahun. Dan dipotonglah dengan semua yang telah dipotong sebelumnya. Oke, nah teman-teman harus hitung dulu sih Richard ya, ini kan 10 bulan, penghasilan brutonya itu ini 7 juta dikali 10. Lalu ada biaya jabatan sebesar 3,5 juta, ini 5% kali 70 juta, netonya dapat. PTKP-nya ini adalah TK0, maka 54 juta, PKP ada 12,5, PP 21 ya tinggal dikali 5% ya teman-teman ya, dikali 5% dapat 625 nih. Lalu PP 21 TR yang dipotong dari bulan Januari hingga bulan Oktober untuk Richard adalah pada angka 875. Maka PPh 21 yang lebih bayar di sini adalah 250. 625 kurang 875. Berarti di sini kita menjurnal adanya PPh 21 lebih bayar 250. Lalu ada utang PPh 21 yang perlu disetor ke negara. Teman-teman perlu di note ya, walaupun di sini posisinya Richard itu lebih bayar 250.000, negara tidak mau tahu. Negara tetap mau menerima jumlah setoran PPh 21 mengikuti TER yang telah ditetapkan. Maka cuma setoran PPh 21 pada bulan berjalan tetaplah 4 komponen ini, Richard hingga John. Oke, sekarang kita masuk ke utang gaji ya teman-teman. Utang gaji itu bisa dihitung dengan cara ini. Oke, gaji ini lalu kita masukkan lagi PPh 21 yang dipotong. Ini sebagai pengurang ya. Oke, di sini kan gaji dikurangi PPh 21. Tapi pada kasus ini teman-teman perlu diperhatikan kita ada PPh 21 lebih bayar yang harus dikembalikan ke karyawan. Maka jumlah utang gaji kita itu bertambah karena kita harus mengembalikan uang tersebut ke Tuan Richard. Yang mana hasilnya menjadi 50.395. Ini adalah utang gaji kita. Oke, jurnalnya balance ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke bulan 11. Bulan 11 ini Richard sudah tidak ada. Kita menjurnal seperti biasa saja. Jurnalnya gampang-gampang saja ya teman-teman. Ya teman-teman. Beban gaji nih cuman Joe, Abby dan John. Lalu ada utang PPh 21 yang cuman Joe sampai Abby dan John juga. Lalu utang gajinya ini gampang sebenarnya teman-teman. Kita tinggal 46 juta. Oke, dikurangin dengan PPh 21 yang kita potong di sana. Kita akan mendapatkan utang gaji sebesar 4323500. Nah, kenapa perhitungan cukup sama sana saja? Karena tidak ada karyawan yang berhenti, teman-teman. Tidak ada yang namanya PPh 21 lebih bayar seperti di bulan 10 ya, teman-teman. Jadi cukup sampai sana saja. Jurnal juga udah balance. Sekarang kita lanjut, ini kelebihan barisnya. Sekarang kita lanjut ke bulan 12. Seperti biasa kita masukkan dulu beban gaji. Beban gajinya tetap 3 karyawan yang tadi. Nah, teman-teman di sini kan bakal ada utang PPh 21, utang gaji ya, teman-teman. Lalu kita ada berencana menggunakan PPh 21 lebih bayar dari masa sebelumnya, which is ini artinya akan dikreditkan akan kita masukkan ke sebelah kredit ya, teman-teman. Oke, kita coba isi angka-angkanya. Untuk bulan 12 itu kalian PPh 21-nya tidak mengikuti TR ya, tapi kalian menghitung manual. Penghasilan bruto kurang biaya jabatan dapat neto kurang PTKP dapat PKP, lalu dihitunglah PPh 21 setahun dikurangi dengan TR yang telah disetor. Nah, ini kurang lebih mirip seperti PPh 21 yang lama ya teman-teman, hitungannya agak kompleks dari atas ke bawah. Tapi ini adalah pre-calculation-nya ya. Di sini ada Joe, Abby dan John, penghasilan brutonya sudah saya masukkan di sini kali 12 kali 12 kali 12 sesuai dengan penghasilannya masing-masing. Biaya jabatan itu 6 juta karena si Joe ini udah pasti di atas biaya jabatannya. Abby itu 5% dari 108 juta, John itu 6 juta karena udah mencapai batas maksimal. Ini penghasilan netonya, ini PTKP-nya yang ini sepertinya TK, oke, K1. Yang di TK1 dan ini K3. Oke, teman-teman. Ini PKP-nya. Penghasilan neto dikurangi PTKP, lalu kita masuk ke PPh 21-nya. Ini PPh 21 lapisan 1, dimana Joe ini kena 2 lapisan ya. Si Abby cuma kena 1, John itu kena 2. Ini dikali 5% ya. Oke, di sini kalinya 15%. Nah, jumlah PPh 21 yang dipotong dalam setahun yang harus mereka bayar dalam setahun adalah sejumlah 34.755 PPh 21 setahun keseluruhan. Dan PPh 21 yang telah dipotong by TER itu udah pada angka 3
0,442.500, which is kita punya dapat PPh 21 KB-nya seperti pada angka ini. Ini harusnya masuk ke utang gaji ya teman, utang PP 21 ya teman-teman. Tapi perlu diperhatikan ya. Dari PP 21 yang kita harus setor ini di 4312500, ini kita ada lebih bayar loh di masa Oktober 2024 dari Tuan si Richard ya teman-teman, PP 21 LB. Maka yang kita setor ke negara itu cuma 4062500 ya teman-teman. Kita masukkan 4062.500, PPh 21 lebih bayar kita potong 250, maka sekarang di buku besar pun sudah match ya, saldonya udah 0. Oke, utang gaji itu seperti ini teman-teman ya, gaji dikurangin dengan PPh 21 yang dipotong, which is yang angka ini. Oke, sekarang joran pun udah balance. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Semoga pembahasannya dapat dimengerti dan semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman yang bekerja sebagai staf pajak atau staf accounting di kantor masing-masing. Sekian dari saya pamit. Sampai jumpa di part 5 PPh 21 TR.